إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara seiman, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis yang ke-20. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib fa'atahu faqal innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalah fakammala bihi qatala 100 nafsin thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadalla ala rajulin alim faqal innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa baina at-taubah yantaliq ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت به الملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيته ما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Rupanya ia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, rahib. Lalu orang ini mendatangi si rahib itu dan berkata, sesungguhnya ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa, masih bisakah bertaubat? Kata si rahib ini apa? Tidak. Rupanya orang ini membunuh si rahib sehingga sempurna membunuh 100 jiwa. Kemudian ia bertanya lagi tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Maka ia pun ditunjukkan kepada seorang alim ulama. Lalu ia mendatanginya dan berkata, sesungguhnya ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa,
Masihkah ada pintu taubat untuknya? Kata ulama ini apa? Masih. Ya. Siapa yang menghalangi ia dengan taubat? Tidak ada. Pergilah ke daerah sana. Di sana itu banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dan jangan kembali ke daerahmu, karena itu daerah yang buruk. Rupanya orang ini memang pengen taubat, Pak. Pergilah ia. Sehingga ketika berada di pertengahan jalan, didatangi oleh malaikat maut. Rupanya apa yang terjadi? Malaikat rahmat bertengkar dengan malaikat adab. Apa kata malaikat rahmat? Sesungguhnya orang ini datang untuk taubat, kembali kepada Allah. Ya. Apa kata malaikat adab? Tapi orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Maka didatangilah oleh malaikat dengan berbentuk manusia. Lalu malaikat adab dan malaikat rahmat ini menjadikan malaikat yang berbentuk manusia ini sebagai hakim. Lalu kemudian ia berkata, coba kalian ukur ke daerah mana yang lebih dekat. Apakah ke daerah yang ia tuju atau ke daerah yang ia tinggalkan? Maka mereka pun mengukur, ternyata lebih dekat ke daerah yang dia tuju. Maka ia pun diambil oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat lain dalam sahih Bukhari, fakana ila al-qaryati salihah aqrab bi shibrin faju'ila min ahliha. Setelah diukur, ternyata lebih dekat ke daerah yang ia tuju 1 jengkal. Maka ia pun dimasukkan dalam penduduknya. Dalam riwayat yang lain, فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَعَدِي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبْ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ. Maka Allah pun mewahyukan kepada negeri yang ditinggalkan, menjauhlah kamu. Dan Allah berfirman kepada negeri yang dituju, mendekatlah kamu. Lalu Allah berfirman, silakan kalian ukur. Ternyata ia lebih dekat ke negeri yang ia tuju 1 jengkal. Fafirwatin fana'a bisadri nahwaha. Dalam satu riwayat yang lain, ia pun berusaha sekuat tenaga, ya, untuk menuju daerah yang ia tuju tersebut. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kisah tentang orang yang sudah membunuh berapa jiwa? 100 jiwa, bayangkan. Tapi dia pengen taubat. Tapi nggak tahu apakah taubatnya diterima apa enggak. Ya. Yang pertama nanya ke siapa, Pak? Ahli ibadah yang nggak punya ilmu. Rupanya jawabannya apa? Nggak ada pintu taubat. Dibunuh. Yang kedua bertanya kepada ulama yang punya ilmu. Maka jawabannya benar. Apa kata dia? Masih ada pintu taubat buat kamu. Ini menunjukkan, Pak, sebatas ahli ibadah tapi nggak punya ilmu itu, ya, malah lebih banyak merusaknya, Pak. Ya. Maka dari itulah penting kita itu harus berilmu, saudaraku seiman. Baik, kita ambil faidah dari hadis ini. Kata Syekh Salim bin Eid. Faidah yang pertama,
Hikmatun Nabi SAW fi tawjihi wal mau'idah bidarbil amthal. Nabi SAW dalam memberikan peringatan dan nasihat, ya, terkadang dengan membawakan perumpamaan atau cerita-cerita orang-orang terdahulu, Pak. Ya. Ini menunjukkan, Pak, ya, menceritakan tentang orang-orang terdahulu boleh-boleh saja. Dengan syarat, ya, cerita itu memang benar terjadi, bukan fiksi, bukan fiktif. Adapun kalau bikin cerita dongeng, si kancil curi metimun misalnya, nggak boleh. Itu dongeng-dongeng bohong, Pak. Dalam Islam tuh nggak boleh kita mengajarkan anak-anak kita dengan dongeng-dongeng yang bohong tuh, nggak boleh. Ya. Nah, di sini Nabi SAW menceritakan tentang orang terdahulu. Dari mana Rasulullah tahu, ya? Apa Rasulullah membaca? Kan Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis. Ya, tentunya Rasulullah SAW mendapatkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu, Pak, penting kita misalnya memberi nasihat, ya, dengan membuat cerita-cerita tentang orang-orang soleh terdahulu. Gak apa-apa. Cerita tentang para ulama, tentang para sahabat. Tapi dipastikan itu ceritanya benar, ya, bukan bohong. Saudara kasih iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, jawazut tahadduts an Bani Israel. Bolehnya menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel. Fa inna fihim kanat al-ajib. Pada kisah-kisah mereka itu ada kisah-kisah yang ajib, yang mengagumkan. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Ya. Idza haddatsakum Banu Israel fala tusaddiqu wa la tukadzibu. Apabila, ya, mereka menceritakan tentang kisah Banu Israel, orang-orang terdahulu, jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Tapi kita lihat dulu, sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sesuai kita terima. Kalau tidak sesuai, maka kita tidak terima. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, yang bisa kita petik, kata beliau, An-nafsul basyariyah fiha khairun asil, wasyar wasu dakhil. Jiwa manusia itu, Pak, aslinya itu suka kepada kebaikan. Fitrahnya manusia itu, ya, senang kepada ketaatan. Namun terkadang, Pak, ngikutin syahwat, ngikutin hawa nafsu, digoda setan, akhirnya dia pun jatuh kepada keburukan. Ya. Makanya terkadang ada orang yang berbuat maksiat, tapi hatinya pengen kembali kepada Allah. Ada nggak, Pak? Ada kayak gitu. Biasanya yang kayak ginian nih, Pak, yang suka dapat hidayah, Pak. Beda dengan orang yang berbuat maksiat, tapi bangga dengan maksiatnya. Ada yang kayak gitu. Bangga kalau dirinya sudah pernah minum arak 1 gentong. Bangga kalau dirinya sudah pernah berzina. Ya. Bangga, subhanallah. Maka yang seperti ini biasanya sih jarang dapat hidayah, Pak. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, fadlul ilm wal ulama. Keutamaan ilmu dan ulama. Walaupun ibadahnya sedikit, tapi kalau ilmunya banyak, itu lebih banyak memperbaiki, insyaAllah, Pak. Sehingga kalau bicara pun dengan ilmu. Ya. Adapun kalau ahli ibadah, ibadahnya banyak, tapi ilmunya nol. Seringkali apa, Pak? Seringkali terkadang bikin ibadah-ibadah yang nggak ada contohnya.
Kalau ngomong masalah agama, hanya sebatas menurut pendapatnya. Gak pakai dalil, gak punya ilmu. Ya. Makanya kata para ulama, ya, orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Sedangkan para ulama walaupun ibadahnya nggak banyak, maka mereka itulah yang bisa membimbing saudaraku seiman. Dengan keilmuan saudaraku seiman. Penting kita itu. Makanya kalau kita berbicara dalam masalah apapun harus dengan ilmu, Pak. Bapak aja kalau bicara tentang masalah dunia ya, harus pakai ilmu, Pak. Bapak mau bicara tentang masalah kedokteran, sementara Bapak nggak punya ilmunya, kira-kira boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Saya mau bicara obat penyakit diabetes. Apa obatnya? Makan alang-alang. Dari mana kamu? Ya, kayaknya sih gitu. Nggak punya ilmu, loh. Nggak bisa. Ya. Masalah dunia saja kita nggak mau terima, Pak. Kalau ada orang, ngomongnya seenaknya, nggak mau terima. Masa masalah agama kita mau terima? Hanya karena dia disebut dai selebritis, terkenal, terus dia ngomong nggak pakai dalil, nggak pakai apa, cuma pakai otaknya saja. Anehnya banyak yang nerima. Heran saya. Harusnya kita kritis, masalah agama itu lebih berat, Pak. Dibanding masalah dunia. Kalau kita bicara tentang dunia dengan tanpa ilmu, ya yang paling yang rusak dunia. Tapi kalau kita bicara tentang agama dengan tanpa ilmu, yang rusak itu agama, Pak. Agama itu isinya apa? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Kalau salah, akidah bisa rusak. Ibadah bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjadikan ya berkata tanpa ilmu itu, Pak, sumber segala macam kesesatan. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa? Fahisyah dan dosa. Dan berbuat zalim dengan tanpa hak di muka bumi. Dan kamu mempersekutukan Allah. Tapi ternyata Allah tidak menutup dengan syirik, Pak. Apa kata Allah? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa Allah menjadikan semua dosa itu ditutup dengan berkata tanpa ilmu? Kata para ulama, karena sumbernya itu. Munculnya kesyirikan gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam kebid'ahan gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam penyimpangan akibat berkata tanpa apa? Berkata tanpa ilmu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini saudaraku seiman. Makanya kalau kita nggak tahu, Pak, lebih baik kita ucapkan apa? Kalau nggak tahu, bilang, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Jangan pernah merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Atau kadang kan kita ini mikirnya, aduh malu saya disebut nggak tahu. Mikirnya jangan itu. Yang kita pikirkan selamat dari api neraka dulu. Ya, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, kata Syekh Salim, al-jahilu aduwu nafsih. Orang bodoh itu musuh dirinya sendiri. Faqillatu fitnatir rahim sura'athu li'annahu kana min haqqihi taharus mimman istara'a 'alal qatl.
Karena si rahib ini akibat kurangnya ilmu dia, Pak, ngomongnya nggak pakai ilmu. Dia bilang apa? Nggak ada pintu taubat. Akibatnya dia dibunuh. Padahal seharusnya kalau nggak punya ilmu mendingan diem. Serahkan kepada ahlinya. Bilang aja, aduh saya nggak punya ilmunya. Silahkan tanya kepada Ustadz Fulan. Kan lebih enak gitu, Pak. Lebih selamat gitu. Dulu para sahabat begitu, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ada seorang tabi'in datang ke seorang sahabat bertanya tentang suatu permasalahan. Dan sahabat itu berkata, coba kamu tanya ke si Fulan. Pergi dia ke si Fulan. Ketika datang kepada sahabat yang kedua, apa kata sahabat? Coba kamu tanya kepada si Fulan. Pergi lagi yang ketiga. Yang ketiga bilang, coba tanya ke si Fulan. Sampai ketemu ke pertama lagi. Saking takutnya, Pak. Saking takutnya berfatwa tanpa ilmu. Makanya dalam asar disebutkan, ajra'ukum 'alan nar, ajra'ukum 'alal futiyah. Orang yang paling berani untuk masuk neraka itu yang paling berani berfatwa. Maksudnya berfatwa tanpa ilmu, saudaraku seiman. Ngomong tanpa ilmu tentang masalah agama. Faedah selanjutnya, al-alim yuhtada binuril haq, yahtadi binuril haqqi wal ilm. Fayuwaffaqu lil huda. Orang yang berilmu itu mendapatkan hidayah dengan cahaya ilmunya itu. Makanya diberikan taufik, Pak, kepada kebenaran. Penting sekali, saudaraku seiman, untuk kita menuntut ilmu, akhi. Iya. Kita menuntut ilmu bukan pengen disebut ulama, bukan. Tapi supaya kita terbimbing. Ya, akidah kita jadi benar, ibadah kita jadi benar, cara beragama kita jadi benar. Ya. Faedah selanjutnya, yang bagi alal alim wad da'i ila Allah an yubashshira wa la yunaffira wa la yu'ajjilun nas bi qunutin min rahmatillah allati wasi'at kulla syai'. Selayaknya seorang alim atau seorang dai, ya, jangan membuat orang lari dari kebenaran. Dan jangan tergesa-gesa berfatwa. Sehingga membuat manusia jadi apa? Merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ya. Seorang alim dan da'i itu ketika berdakwah, Pak, berusaha untuk memberikan apa, Pak? Ya. Kemudahan yang tentunya kemudahan itu tidak keluar daripada koridor syariat. Jangan memberikan tasyadud, Pak. Ya. Kalau seorang ulama atau seorang alim dakwahnya langsung tasyadud, langsung keras, Pak. Wah, orang lari itu, Pak. Bukannya senang sama dakwah, malah nggak suka jadi. Makanya kenapa para nabi itu, Pak, berdakwah itu dari akidah dulu. Dari memperkenalkan manusia kepada Allah dulu. Ya. Membuat manusia cinta kepada Allah dulu. Membuat manusia takut kepada Allah dulu. Karena itu modalnya, itu dasarnya. Kalau engkau sudah cinta kepada Allah, sudah takut kepada Allah, disitulah akan tumbuh jiwa sami'na wa ata'na. Iya. Ada orang datang ke Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi dengan syarat, aku mau sholat 3 waktu aja. Ya Rasulullah terima, silakan. Tadinya dia sholat cuma 3 waktu, lama-lama ketika iman telah masuk ke dalam hati, akhirnya sholat 5 waktu. Subhanallah. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, babut taubah muftuh min jami'i dzunub wal khataya, kabiriha wa saghiriha.
Bahwa taubat itu selalu terbuka, Pak, untuk seluruh dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Selama dia taubatnya dengan taubat yang jujur dari hatinya, ya. Yang kata Imam Nawawi, yang sudah pernah kita sebutkan, taubat itu ada 3 syarat. Yang pertama apa? Masih ingat nggak? Menyesali. Yang kedua apa? Meninggalkan dosa saat bertaubat. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan itu. Maka kalau 3 ini ada, Pak, Allah terima taubat. Nggak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah kalau pelakunya bertaubat, nggak ada. Makanya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang, thumma astaghfartani ghafartulak. Kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosamu. Subhanallah. Ya. Asal taubat aja, Pak. Dengan taubat yang benar, jangan kayak taubat sambal gitu ya. Ada taubat hari ini, tapi hatinya berniat besok mau baik lagi. Yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, al-malaikatul muwakkaluna bi bani Adam yakhtalifu ijtihaduhum fi haqqihim. Bahwa para malaikat terkadang mereka pun berijtihad, Pak. Buktinya ini, malaikat azab sama malaikat rahmat apa? Bertengkar. Apa kata malaikat rahmat? Dia datang dalam keadaan taubat kepada Allah. Apa kata malaikat azab? Oh enggak, dia enggak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Ternyata malaikat bisa berbeda pendapat, Pak, bisa. Ya. Ya kata Islam secara iman. Faedah selanjutnya, qudratul malaika ala tasyakkul fi suratil insan. Bahwa malaikat itu mampu bisa membentuk diri jadi manusia, bisa. Malaikat bisa membentuk jadi apa? Manusia, Pak. Tapi masalahnya, Pak, kita tidak bisa memastikan. Ya. Kadang ada jemaah haji mengatakan itu yang minta-minta di Masjidil Haram itu malaikat katanya. Jangan ditolak. Kita katakan mana buktinya kalau itu malaikat? Ya. Kalau di zaman Rasulullah yang ngasih kabar. Zaman sekarang kita nggak tahu. Masalahnya setan pun bisa berubah menjadi manusia. Bisa mengubah dirinya jadi manusia, bisa. Jadi kita tidak bisa memastikan ini malaikat atau bukan. Ya. Faedah selanjutnya, masyru'iyatut tahawul minal ardi allati yu'sallahu fiha ila ardin la yu'sallahu fiha. Disyariatkan pindah, Pak, ke daerah yang di situ banyak orang soleh dan meninggalkan daerah yang di situ banyak orang berbuat maksiat sehingga kita tidak bisa istiqomah gitu. Kalau kita tinggal di negeri atau di daerah yang di situ banyak maksiat, banyak preman, banyak pelacur, banyak kemaksiatan, sehingga kita tidak bisa istiqomah, mendingan pindah deh, Pak. Cari tempat yang di situ ada ilmu dan ulama, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, bahwa daerah yang tidak ada padanya ilmu dan ulama itu seperti apa? Seperti perkuburan. Ya. Jadi usahakan, Pak, kita
Cari tempat yang membuat kita bisa istiqomah di atas agama. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu nikmat, Pak. Bayangkan kalau antum tinggal di tempat yang di situ banyak maksiatnya, Pak. Mungkin antum selamat, tapi anak antum belum tentu selamat. Tapi kalau kita tinggal di situ, di daerah yang banyak orang solehnya, yang mendukung dalam agama kita, ya, insya Allah terpelihara keistiqomahan kita biiznillah. Faedah selanjutnya, yang bagi ala ta'ib mufaraqatul ahwal allati i'tadaha zaman al-ma'siyah. Orang yang bertaubat, hendaklah dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan zaman maksiatnya dulu itu. Dan semua segala sesuatu yang menjadi sebab dia jatuh kepada maksiat, tinggalkan, Pak. Kalau misalnya ada orang berkata, Ustadz, saya ini kok sulit sekali meninggalkan maksiat, Ustadz. Maka kita katakan, apa sebabnya? Sebabnya HP, Ustadz. Oh lah, udahlah HP-nya buang aja, Mas. Kalau itu sebab utama kamu selalu berbuat maksiat gara-gara HP, udah HP-nya jual lah. Selamatkan diri kamu dari api neraka. Ya. Kalau sebab utamanya teman, tinggalkan teman, gak masalah. Cari teman yang saleh. Jangan pernah kita berkata, aduh Ustadz, saya ini kok lemah di depan maksiat, Ustadz. Jangan. Ya akhi, ya, manusia itu pada asalnya diberikan oleh Allah kekuatan untuk meninggalkan apa? Maksiat. Tinggal gunakan kekuatanmu itu. Ya. Faedah selanjutnya, musahabatu ahli ilmi wa taqwa wa salah tu'inu ala ta'atillah. Bersahabat dengan para ahli ilmu, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang soleh itu, kata beliau, bisa membantu kita untuk istiqomah dalam rangka menaati Allah. Makanya penting Bapak, Ibu, pilih teman. Jangan berteman kepada orang yang membuat kita apa? Futur. Kalau di zaman dulu saja, ulama salaf dulu berkata begini, kalau kamu punya teman yang selalu sholatnya masbuk, udah cuci tanganmu dari dia. Sholatnya masbuk terus, udah cuci tangan. Jangan kamu jadikan teman itu orang. Kenapa? Karena akan berpengaruh ke kita masalahnya, Pak. Sifat manusia itu suka apa? Suka mencuri sifat orang, Pak. Meniru orang, itu sifat manusia itu. Mudah terpengaruh kita itu, Pak. Nah ini Bapak, Ibu-ibu misalnya punya teman yang kerjaannya suka selfie di mana? Di Instagram, di TikTok, ya. Udah Bu, jangan berteman sama perempuan kayak gitu deh. Nasihati dulu, tapi kalau nggak mau dinasihati ya udahlah. Cari wanita-wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya. Ya. Wanita yang suka selfie itu wanita yang kurang menjaga kehormatan. Tapi wanita yang senantiasa dia menutupkan dirinya, ya tidak memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya, itu menunjukkan dia wanita yang betul-betul menjaga kehormatan, ibu-ibu sekalian. Terpelihara. Ya. Faedah selanjutnya, tahammulul masyaqqah min ajli haqqis salihin. Dalilun ala sidqi rabbah fit taubah. Menghadapi beratnya jalan untuk bergabung dengan orang-orang saleh, itu sebagai tanda kejujuran taubat seseorang. Orang ini memang mau taubat. Apa kata ulama itu? Pergilah kamu ke daerah sana. Di sana banyak orang-orang soleh. Beribadahlah kamu bersama mereka kepada Allah. Rupanya benar, Pak. Dia pengen taubat. Pergi dia ke sana, Pak. Dengan susah payah. Yang qadarlah meninggal di tengah jalan.
Demikian pula kita. Ya. Saat kita terus berusaha bergabung dengan orang soleh, sabar, ya berteman dengan orang soleh, itu tanda bahwa kita memang betul-betul ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, man kharaja muhajiran ila Allah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar untuk hijrah kepada Allah, maka sungguh ia telah mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, hijrah kepada Allah itu ada dua macam, Pak. Macam yang pertama, hijrah berupa tempat. Itu meninggalkan tempat yang banyak maksiat, menuju tempat yang di situ banyak orang yang berbuat ketaatan. Ini disyariatkan. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, ini diperintahkan. Yang kedua, yaitu hijrah yang berbentuk perbuatan. Itu meninggalkan perbuatan yang buruk, berhijrah kepada perbuatan yang baik. Ya. Tadinya suka berbuat maksiat, sekarang alhamdulillah dia tinggalkan maksiat. Tadinya suka dugem, alhamdulillah sekarang sudah tinggalkan. Tadinya nggak pakai jilbab, suka memperlihatkan aurat, sekarang alhamdulillah sudah pakai jilbab. Tadinya suka ngerokok, sekarang alhamdulillah sudah tinggalkan. Ya, sekarang kebiasaannya pakai siwak. Nah, ini hijrah yang benar. Cuman Pak, hijrah itu usahakan secara kafah, menyeluruh, jangan sebagian-sebagian. Ya. Nah, sebagian orang terkadang hijrahnya masih sebagian-sebagian. Ya nggak apa-apalah. Ya, kita bimbing terus tapi Pak. Ada orang yang masuk, alhamdulillah udah ngaji, alhamdulillah, Pak, udah berjenggot, alhamdulillah. Tapi belum bisa ninggalin ngerokok. Ada itu. Ada. Menghadapi kayak orang kayak giniin, Pak, jangan terlalu keras, Pak. Takutnya dia lari dari apa? Kebenaran. Tapi kita berusaha untuk menggiring dia kepada yang lebih baik. Bilang kepada dia, kurangi rokoknya. Dari 2 bungkus jadi sebungkus. Nanti dari sebungkus kurangi lagi terus sampai enggak sama sekali. Kadang kalau orang sudah kecanduan itu berat untuk meninggalkan itu. Ya kata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Ada akhwat bercadar, Pak, alhamdulillah udah bercadar, Pak. Tapi masih senang selfie gitu. Ya. Hijrahnya belum kafah ini, Pak. Maka yang seperti ini kasih tahu, beri nasihat bahwa seperti ini tidak baik bagi seorang wanita. Ya, walaupun dia bersadar. Faedah selanjutnya, jawazut tahkim haitsu arsala ilaihi malakan bi suratin adami. Bolehnya menjadikan seorang ya yang berilmu sebagai hakim untuk melerai pertikaian. Kalau misalnya kita bertikai nih dengan sama teman nih, kita datang kepada seorang alim, Ustaz, tolong Ustaz, putuskan pertikaian kami ini, bagaimana ini? Nggak apa-apa, ya. Tapi minta kepada alim ini, tolong putuskan di antara kami dengan kitabullah, berdasarkan keilmuan Allah Subhanahu, keilmuan dari Allah dan Rasulnya. Faedah selanjutnya, ibu-ibu dan bapak sekalian, idza ta'aradatil adillah wal ahwal wa ta'addadatil bayyinat 'inda al-hakim falahu an yastadilla bil qara'in 'ala tarjih. Seorang hakim yang hendak memutuskan pertikaian manusia, wajib dia melihat kepada apa? Dalil bukti-buktinya yang akurat. Kalau ternyata bukti-buktinya kok saling bertabrakan,
Maka dia berusaha mencari penguat-penguat yang lain yang bisa menguatkan salah satu daripada bukti tersebut. Dan ini hanya yang bisa melakukannya orang-orang yang berilmu, Pak. Nggak bisa sembarangan. Ya. Faedah selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, afdaliyatu salihil bashar 'alal malaikah. Haitsu ja'ala al-malak al-hakam 'ala surati adami. Di sini menunjukkan, Pak, orang soleh itu lebih utama daripada malaikat. Orang soleh itu, manusia yang soleh, lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena Allah menjadikan malaikat yang akan menghakimi, ya, berbentuk manusia. Ketika malaikat rahmat dan malaikat azab ini bertikai, maka Allah datangkan malaikat berbentuk manusia, Pak. Seakan ini isyarat, Pak, bahwa orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, itu lebih utama dibandingkan malaikat. Bagaimana tidak? Malaikat nggak punya hawa nafsu. Malaikat nggak punya syahwat. Malaikat memang sudah Allah ciptakan untuk apa? Tunduk dan taat. Manusia punya syahwat, punya hawa nafsu. Sudah gitu setan menggoda lagi. Tapi dia tetap kuat bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah. Maka jelas manusia yang seperti ini lebih baik daripada malaikat, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, Pak, kepada faedah fikih, yaitu tentang perselisihan para ulama. Apakah orang yang membunuh dengan sengaja, lalu ia taubat, diterima taubatnya atau tidak? Pendapat yang sahih, yang rajih, diterima taubatnya. Tapi kalau dia sudah dilaporkan ke hakim, dan hakim sudah menyatakan keputusan untuk dikisos, maka wajib dilaksanakan hukum apa? Kisos pada waktu itu. Kecuali kalau memang keluarga yang dibunuh memaafkan, saudaraku seiman. Ini pernah terjadi di Saudi, Pak. Ada orang membunuh, kemudian akhirnya dia mau dikisos. Pas mau dikisos, rupanya keluarganya memaafkan, tapi dengan syarat. Kami akan maafkan kamu asal kamu ngapalin Quran 30 juz. Rupanya orang ini karena nggak takut dibunuh, akhirnya dia ngapalin 30 juz. Ya, setelah selesai 30 juz, hafal, dimaafkan sama keluarga pembunuh. Ya sudah. Masya Allah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ke-21 ini hadis panjang banget ini, Pak. Saya akan terjemahkan sedikit-sedikit ya. Kisah Ka'ab bin Malik. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qa'id Ka'ab min banihi hina amin. Abdullah bin Ka'ab ini anaknya Ka'ab. Dan ia suka menuntun ayahnya ketika ayahnya telah tua dan buta. Ia berkata, Sami'tu Ka'ab bin Malik, aku mendengar Ka'ab bin Malik yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar ayahku Ka'ab bercerita tentang kisahnya dulu nggak ikut perang Tabuk. Ya. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulullah SAW fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Aku belum pernah absen dari peperangan Rasulullah SAW, kecuali satu peperangan saja, yaitu perang Tabuk.
Ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Tapi aku juga tidak ikut perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Namun waktu itu di perang Badar tidak diwajibkan. Orang yang tidak ikut pun tidak dicela. Iya. Innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimuna yuriduna ira Quraisy. Dahulu Rasulullah SAW itu keluar bersama kaum muslimin hanya ingin mencegat iring-iringan kafilah Quraisy. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad. Sampai akhirnya Allah pun pertemukan pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin. Ya, dengan tanpa ada niat ingin perang. Karena Rasulullah keluar di perang Badar waktu itu tujuannya bukan mau perang. Cuma mau mencegah ya iring-iringan kafilahnya Abu Sufyan untuk mengambil harta mereka yang diambil di Mekah. Makanya di perang Badar itu para sahabat keluar seadanya. Cuma bawa pedang. Nggak ada yang bawa baju besi, tombak, dan alat-alat perang lain, tidak. Rupanya apa yang terjadi? Di perang Badar malah dipertemukan dengan pasukan 1.000 pasukan yang lengkap dengan senjata mereka. Iya. Makanya kata Ka'ab, di perang Badar itu orang yang tidak ikut tidak dicela. Iya. Walaqad syahidtu ma'a Rasulullah SAW lailatal aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Dan aku termasuk yang menyaksikan malam Aqabah. Dan waktu itu kami saling berjanji untuk membela Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhada Badr wa in kanat Badrun adkar fin nasi minha. Dan aku tidak melebihkan perang Badar daripada Baiat Aqabah itu. Walaupun perang Badar, kata beliau, lebih masyhur di kalangan manusia. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qad aqwa wa la aysar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Adapun ceritaku, kisah aku, kenapa waktu itu aku tidak ikut perang Tabuk. Waktu itu aku justru sedang kuat-kuatnya dan sedang mudah-mudahnya hartaku. Ya. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qad hatta jama'tuhuma fi tilka ghazwah. Demi Allah, Allah tidak pernah mengumpulkan kepadaku 2 kendaraan kecuali pada waktu itu. Ya. Walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwah illa warra bi ghairiha. Dan Rasulullah SAW kalau ingin perang, biasanya beliau membuat tauriyah. Tauriyah itu gini. Ya, ngomongnya begini, maksudnya ke sana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak diketahui mata-mata musuh. Karena kan bisa saja mata-mata musuh itu datang ke kota Madinah untuk mendengarkan berita. Nah, Rasulullah kalau ingin perang biasanya menggunakan tauriyah, Pak. Ya. Ya, tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan kata-kata yang lahiriahnya dipahami orang A padahal maksudnya B. Itu namanya apa? Tauriyah. Contoh tauriyah gimana? Contohnya kayak Nabi Ibrahim. Waktu itu kan Nabi Ibrahim dia punya istri namanya Sarah. Dan Sarah ini wanita tercantik di dunia. Rupanya terdengarlah kepada Raja Namrud, ada wanita yang tercantik di dunia. Dan Raja Namrud ini kebiasaannya kalau ada wanita cantik, pasti diambil. Dan suaminya dibunuh. Apa kata Nabi Ibrahim kepada istrinya? Kalau nanti kamu ditanya, siapa laki-laki itu? Bilang, dia saudaraku. Maksudnya saudara seiman. Maksudnya saudara apa? Seiman. Nah, ini namanya tauriyah, boleh, nggak apa-apa. Ya, kata para ulama tauriyah boleh apabila dibutuhkan.
Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil tuh, disisakan yang besar, Pak. Kemudian ditanya Nabi Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim apa? Fa'alahu kabirum hadha. Maksudnya Nabi Ibrahim ke jempol. Yang melakukan itu yang besar ini. Fas'aluhu in kanu yantikun. Coba tanya dia kalau dia bisa bicara. Ya. Ini namanya apa? Tauriah. Ya. Nah ini, kalau tauriah boleh kalau dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak boleh. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan, Pak. Faghazaha Rasulullah SAW fi harin syadid. Maka Rasulullah pun mengumumkan perang di zaman panas yang sedang panas banget, di musim panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, wastaqbala adadan kathira. Dan jaraknya sangat jauh, dan musuh pun sangat banyak sekali. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Maka Rasulullah pun mengumumkan kepada kaum muslimin agar mereka bersiap-siap untuk apa? Ikut perang. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Lalu Rasulullah pun mengabarkan kepada kaum muslimin kemana mereka akan berangkat. Wal muslimuna ma'a Rasulullah SAW kathir wala yajma'uhum kitabu hafidh. Dan pada waktu itu jumlah kaum muslimin itu juga banyak sekali. Tidak bisa dicatat dalam sebuah buku. Berkata Ka'ab, faqala rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi fahyah wahyum minallah. Kalau ada orang yang tidak ingin ikut perang, barangkali dia bisa saja ngumpet selama tidak diberitahu oleh Allah melalui apa? Wahyu. Karena saking banyaknya kaum muslimin yang ikut apa? Perang. Ya. Wa ghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwa hina tabatis thimar wa dhilal. Dan Rasulullah mengumumkan perang itu, Pak, kata beliau, saat buah-buahan sudah mulai matang. Ya. Buah-buahan, pohon-pohon kurma sudah mulai apa? Matang. Ya. Fa'ana ilaiha as'ar. Dan hatiku condong kepada apa? Buah-buahan itu. Fatajahaza Rasulullah wal muslimuna ma'ah. Maka Rasulullah pun dan bersama kaum muslimin sudah siap-siap untuk berangkat. Wa tafiqtu agdu likai atajahaz ma'ah. Lalu aku pun pulang ke rumahku untuk bersiap-siap juga. Fa'arji walam aqdi syai'an. Lalu aku pulang, tapi di rumah aku tidak melakukan apa-apa. Tsumma ghadawtu, ya. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalik idza aradtu. Aku juga mampu kok menyusul Rasulullah kalau aku mau. Ya, paling terlambatnya sebentar aja, nanti aku akan kejar. Aku bisa itu, aku lakukan itu. Gampang lah. Iya. Nah ini kena penyakit apa, Pak? Nanti. Ya. Mengundur-undur. Falam yajal yatamada bi hatta stamarra bin nasil jiddu. Dan aku terus saja berleha-leha. Ya, dan menunda-nunda sampai akhirnya manusia pun telah pergi bersama Rasulullah SAW. Ya. Fa asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Maka kamu di pagi hari Rasulullah dan kaum muslimin telah pergi untuk pergi jihad. Walam aqti min jihazi syai'an, sementara aku juga belum bersiap apa-apa. Tsumma ghadawtu faraja'tu walam aqti syai'an. Lalu aku pun berangkat, pergi, lalu pulang lagi ke rumah,
dan aku tidak melakukan apa-apa juga. Falam yazal yatamada bi, dan aku terus saja mengundur-ngundur. Hatta asra'u, sehingga mereka pun telah pergi. Watafarat al-ghazu, dan telah berangkat jauh. Fahamamtu an artahil fa'adrikuhum, maka aku ingin untuk segera berangkat dan aku kejar mereka. Faya laitani fa'altu, andaikan waktu itu aku kejar. Tsumma lam yuqaddar dzalika li, tapi ternyata tidak ditakdirkan untukku demikian. Fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah yuhzinuni anni la ara li uswa ila rajulan maqmusan alai fin nifaq aw rajulan mimman adara Allah Ta'ala minad du'afa. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya Ka'ab pun gak ikut perang. Sehingga apabila aku keluar kepada manusia setelah Rasulullah pergi dan bersama kaum muslimin, aku jadi sedih. Ternyata yang ada di kota Madinah gak lepas dari dua orang. Kalau enggak orang munafik yang benar-benar munafik, atau orang-orang lemah yang diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah SAW tidak ingat sama sekali kepada Ka'ab waktu itu. Sampai ke Tabuk. Di Tabuk Rasulullah baru ingat Ka'ab bin Malik. Ya. Faqala wa huwa jalisun fil qaum fi Tabuk. Lalu kemudian Rasulullah bersabda sambil duduk di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Kemana Ka'ab bin Malik? Kok nggak kelihatan? Faqala rajulun min Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdah wa nadhar fi atfaish. Lalu ada seorang laki-laki dari Banu Salimah berkata, hai Rasulullah, itu Ka'ab terhalang oleh bajunya dan mantelnya itu. Ya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, mendengar itu Mu'adz bin Jabal gak terima, Pak. Orang tersebut menjelek-jelekan Ka'ab. Apa kata Mu'adz? Bi'sa ma qulta, wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Jelek sekali ucapan kamu itu. Demi Allah, ya Rasulullah, kami tidak mengetahui dari Ka'ab kecuali kebaikan. Artinya Mu'adz bin Jabal membela siapa? Ka'ab. Ya. Fasa kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun diam saja. Fabainahu wa ala dhalika ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi sarab. Faqala Rasulullah SAW, kun Aba Khaythamah. Ketika mereka sedang seperti itu, tiba-tiba datang dari kejauhan seorang laki-laki, ya. Lalu Rasulullah bersabda, semoga itu Abu Khaythamah. Ternyata benar, itu Abu Khaythamah al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr hina lamazahul munafiqun. Abu Khaythamah ini yang pernah sedekah satu sok lalu diejek oleh orang munafik. Ya. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, falamma balagani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Ketika sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah mau pulang ke Madinah, saat itu aku benar-benar sedih. Fatafiktu atadzakarul kadzib, dan waktu itu aku berniat ingin berdusta saja. Ya. Wa aqul bima akhruju min sakhati min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Aku berpikir bagaimana caranya aku bisa selamat dari kemarahan Rasulullah SAW besok, ya. Lalu aku kemudian minta bantuan kepada orang-orang yang punya pikiran dari keluargaku. Artinya bermusyawarah. Falamma qila inna Rasulullah SAW qad adalla qadiman zaha anil batil. Ketika Rasulullah sudah hampir sampai ke kota Madinah, maka niat-niat yang batil itu langsung hilang dari hatiku. Artinya Ka'ab itu sudah ada berniat pengen dusta, Pak.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman. Maka kemudian di pagi hari Rasulullah pun datanglah ke kota Madinah. Karena kebiasaan Rasulullah kalau pulang safar itu datangnya di pagi hari. Iya. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Dan kebiasaan Rasulullah kalau pulang dari safar beliau memulai ke masjid dulu. Itu sunahnya begitu, Pak. Iya. Faraka'a fihi raka'atain, lalu salat 2 rakaat di masjid. Tsumma jalasa linnas, kemudian Rasul duduk untuk menerima alasan orang-orang yang tidak ikut perang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadhiruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Ketika Rasulullah telah duduk, datanglah orang-orang yang tidak ikut perang. Jumlahnya ada 80 orang lebih dari laki-laki. Faqabila minhum alaniyatahum. Maka Rasulullah pun menerima alasan mereka. Ya, sesuai dengan yang disampaikan. Sesuai lahiriahnya. Wa bay'ahum, Rasulullah pun membaiat mereka. Wastaghfara lahum, dan memohonkan ampunan buat mereka. Wa wakala sarairahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu, dan menyerahkan yang ada di hati mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku pun datang. Ya. Falamma sallamtu tabassama tabassumal ghumqdam. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah tersenyum dengan tersenyum kemarahan. Senyum kemarahan kayak gimana ya? Ya, senyum tapi marah gitu. Sumaqal, ta'al. Kemudian Rasulullah bersabda, kemari kamu. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Aku pun berjalan sehingga aku pun duduk di hadapan beliau. Faqala li, ma khallafak? Apa yang membuat kamu tidak ikut perang? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Bukannya kamu sudah menjual hewan tungganganmu itu untuk perang? Qultu ya Rasulullah, inni wallah. Lau jalastu inda ghairika min ahli dunya, la ra'aitu anni akhruju min sakhati bi'udhr. Laqad u'titu jadala. Aku berkata, ya Rasulullah, kalaulah yang duduk di hadapanku ini bukan engkau, aku mampu memberikan alasan dengan berbagai macam alasan. Karena aku ini pandai bersilat lidah, ya Rasulullah. Ya. Walakinnani wallah, laqad alimtu la in haddathtuka al-yawm haditha kadhibin tarda bih anni, la yushikanna Allah bisakhatika alayya. Wa in haddathuka haditha sidqin tajidu alayya fih, inni la arju fihi uqballah. Akan tetapi, wahai Rasulullah, aku tahu kalau aku berdusta hari ini kepada engkau dan engkau ridho kepadaku, maka pasti Allah murka kepada aku. Kalau aku jujur kepada engkau, pasti engkau marah kepadaku. Tapi aku berharap mudah-mudahan Allah memaafkan aku. Wallahi ma kana li min udhur, demi Allah, aku tidak punya udhur apa-apa, ya Rasulullah. Aku tidak ada alasan apa-apa tidak ikut perang, ya Rasulullah. Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka, demi Allah, justru waktu itu aku paling selagi kuat-kuatnya, ya Rasulullah, lagi mudah-mudahnya rezekiku saat aku tidak ikut perang ini. Apa kata Rasulullah SAW? Amma hadha faqad sadaq. Orang ini sudah jujur. Fakum hatta yaqdiyallahu fik. Silahkan pergi sampai Allah memberikan keputusan untuk kamu. Wasara rijalun min bani Salimah fattaba'uni. Rupanya orang-orang baru dari Banu Salimah mengikuti aku. Faqalu li, lalu mereka berkata, wallahi ma alimnaka adnabna dzamban qabla hadha. Demi Allah, kami baru tahu kamu berbuat dosa yang begitu besar hari ini.
Laqad ajista fi alla takuna i'tadharta ila Rasulullah SAW bima i'tadhara ilaihi al-mukhallafun. Faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulullah SAW lak. Kamu kenapa tidak seperti orang-orang yang 80 itu? Mereka memberikan udurnya. Kamu kenapa nggak bikin aja udur-udur? Supaya Rasulullah SAW memaafkan kamu. Kan sudah cukup Rasulullah memohonkan ampunan buat kamu. Iya. Ikhwatul Islam sadaqah seiman. Subhanallah ya. Kaab mau berbuat jujur, tahu-tahu ada apa? Godaan ini Pak. Dari orang-orang supaya apa? Berdusta. Wallahi mazalu yu'annibunani hatta aradtu an arja ila Rasulullah SAW fa'ukadziba nafsi. Demi Allah, mereka terus saja menyalahkan aku. Sampai hampir-hampir aku mau balik lagi kepada Rasulullah SAW untuk berdusta. Ya. Thumma qultu lahum, hal laqi hadha ma'i min ahad? Lalu aku bertanya kepada kaumku itu, ada enggak yang nasibnya sama aku? Persis dengan sama saya. Yang enggak ikut perang tanpa ada apa? Udzur. Kalau na'am, laqiyahu ma'aka rajulan. Iya, ada 2 orang. Ya, qala mithla ma qulta. Dia pun sama, dia tidak punya alasan apa-apa. Dan keduanya juga jujur kepada Rasulullah SAW. Dan dikatakan kepada keduanya pun persis seperti yang dikatakan kepada kamu. Iya. Fakultu man huma. Siapa keduanya itu? Kata mereka Murarah bin Ar-Rabi al-Umari dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Fadzakaru li rajulaini salihain qad syahida badran fihima uswah. Dan ternyata 2 orang ini 2 orang soleh juga yang pernah ikut perang Badar. Ya. Fa madaitu hina dzakaruhu mali. Rupanya aku jadi kuat ketika aku tahu punya teman. Ya. Akhirnya aku enggak jadi lagi kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naha Rasulullah sallallahu an kalamina ayyuha thalathah min baini man takhallafa anhu. Lalu kemudian Rasulullah pun mengumumkan kepada para sahabat seluruhnya, jangan mengajak bicara 3 orang ini. Siapa tadi? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Iya. Fajatanabanan nas, maka orang-orang pun menjauhi kami. Au taghayyur lana, atau sikap mereka berubah kepada kami. Hatta tanakarat li fi nafsil ard, sehingga aku merasa berada di sebuah negeri perasingan. Terasing di negeri sendiri, maksudnya gitu Pak. Fama hiya bil ardi allati a'rif, seakan-akan ini negeri yang aku tidak kenal sama sekali. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Ya, 50 hari lamanya kami dicuekin sama kaum muslimin. Enggak diajak bicara sama sekali. Iya. Masya Allah. Gimana Pak? Kalau antum dicuekin sama orang-orang, ya, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ngasih salam, assalamualaikum, nggak dijawab. Ngajak bicara, nggak dijawab, dicuekin. Waduh, Masya Allah. 50 hari lama. Fa'ama sahibai, fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun 2 temanku itu, mereka tetap tinggal di rumahnya. Mereka keduanya menangis. Amma ana fakuntu asyabul qaumu ajladuhum. Adapun aku yang paling muda di antara mereka, yang paling kuat di antara mereka. Fakuntu akhruju fa ashhadu shalah ma'al muslimin. Aku tetap keluar untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Aku tetap pergi ke pasar, tapi tidak ada seorang pun yang mengajak bicaraku. Wa ati Rasulullah SAW fa usallim alaih wa huwa fi majlisi ba'da shalah. Lalu aku datang kepada Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah di mana beliau berada di tempat duduknya setelah sholat. Fa aqulu fi nafsi hal harraka syafatahi bi raddis salam amla.
sambil aku berharap mudah-mudahan Rasulullah menjawab salamku. Ya. Summa usolli qariban minhu wa usarikuhun nadhar. Kemudian aku sholat di dekat Rasulullah dan berusaha mengambil pandangan Rasulullah, mencuri pandangan. Fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilaih. Ya, ketika aku sholat, Rasulullah melihat kepadaku. Wa idza tafattu nahwahu a'radu anni. Ketika aku melihat ke Rasulullah, Rasulullah berpaling. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidar ha'id Abi Qatadah. Apabila telah lama ya masa aku dicuekin itu, Pak. Aku pun berjalan lalu aku memanjat ya dinding atau dindingnya Abu Qatadah. Ia adalah anak pamanku dan manusia yang paling aku cintai. Fasallamtu alaih, lalu aku pun mengucapkan salam kepada dia. Fawallahi ma radda alayya salam, demi Allah dia tidak menjawab salamku sama sekali. Faqultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, kata Ka'ab, aku minta kamu dengan nama Allah, apakah kamu tahu bahwa aku masih mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakat, Abu Qatadah diam saja. Fa'udtu fanashadtu fasakat, lalu aku kembali mengucapkan tadi. Dia tetap diam saja. Fa'udtu fanashadtu, kembali aku mengucapkan lagi. Lalu dia berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Hafadat ainai, aku pun menangis. Wa tawallaitu, aku pun pergi. Ya, sehingga aku pun kembali. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah idh nabati min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'u bil Madinah. Ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang dari penduduk Syam yang datang ke Madinah untuk berjualan makanan di kota Madinah. Dia berkata, man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Siapa yang mau menunjukkan aku kepada Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka orang-orang pun menunjuk kepadaku. Ya. Lalu orang Nabati ini dari penduduk Syam ini datang kepadaku dan fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan, dan memberikan surat, sepucuk surat dari Raja Ghassan. Ya. Wa kuntu katiban, dan aku termasuk sahabat yang bisa baca dan menulis. Faqaratu, lalu aku membacanya. Ternyata isi suratnya apa, Pak? Amma ba'd, fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala mudhi'ah fal haqq la bina nuwasik. Amma ba'd, telah sampai kepada kami bahwa nabimu sudah cuek sama kamu, tidak peduli lagi sama kamu, dan Allah tidak menjadikan kamu di suatu tempat yang terhina dan disia-siakan. Bergabunglah kamu bersama kami. Kami pasti akan muliakan kamu. Masya Allah, Pak. Ketika Ka'ab bin Malik sedang istilahnya diboikot oleh Rasul dan kaum muslimin, tiba-tiba datang surat dari siapa? Raja Ghassan. Ya. Ini ujian banget nih, Pak. Lagi dicuekin gitu, datang surat dari Raja Ghassan menyuruh Ka'ab supaya gabung dengan apa? Raja Ghassan. Fakultu hina qara'tuha, setelah selesai membaca aku berkata, wahadi aidan minal bala, ini juga ujian. Fatayammamtu bihat tanur fasajartuha, lalu aku pergi ke kompor, aku hidupkan apinya dan aku bakar surat itu. Hatta idza madat arba'una minal khamsin wastalbathal wahyu idza rasulullah samyatini.
Sehingga ketika telah 40 hari lewat dan wahyu pun tidak turun juga, tiba-tiba ya utusan Rasulullah datang kepadaku dan berkata, Inna Rasulullah SAW ya'muruka anta ta'zil imra'atak. Sesungguhnya Rasulullah menyuruh kamu untuk menjauhi istrimu. Ya. Fakultu utalliquha amada. Aku talak istriku atau bagaimana? Kata dia, tidak. Tapi jauhi istrimu, jangan dekati dia. Lalu kemudian mengutus orang lain kepada 2 temanku juga sama. Lalu aku berkata kepada istriku, pulanglah kamu ke rumahmu. Iya. Dan tinggallah bersama mereka sampai Allah memberikan keputusan ini kepadaku. Lalu datanglah istrinya Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah SAW dan berkata, Hai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu sudah tua, tidak punya pembantu. Apakah engkau tidak suka kalau aku membantunya, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, silahkan, gak apa-apa, bantu dia. Tapi jangan sekali-kali kamu dekati dia. Artinya jangan bersetubuh sama dia. Faqalat innahu wallahi ma bihi haraka ila syai'. Istrinya berkata, demi Allah ya Rasulullah, semenjak hari pertama ia gak bergerak apa-apa ya Rasulullah. Demi Allah, sampai hari ini saja dia terus menangis ya Rasulullah. Ya. Lalu kemudian sebagian keluargaku berkata kepadaku, andaikan kamu minta izin kepada Rasulullah tentang istrimu itu. Soalnya Rasulullah sudah mengizinkan istrinya Hilal bin Umayyah untuk membantunya. Aku berkata, enggak. Aku tidak akan pernah minta izin kepada Rasulullah SAW. Iya. Wa ma yudarina madza yaqul Rasulullah SAW. Aku enggak tahu apa yang akan diucapkan Rasulullah kepadaku nanti apabila aku minta izin. Sementara aku masih muda, maka 10 hari lamanya aku meninggalkan istriku. Sampai sempurna 50 hari. Ya. Kemudian aku pun sholat subuh di pagi hari ke-50 itu, di atap rumahku. Ketika aku sedang duduk, ya, di atas keadaan yang telah Allah sebutkan dari kami itu, terasa hatiku sempit sekali. Bumi terasa sempit sekali di hatiku, ya Allah. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan, ya, dan mengatakan, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengar itu aku langsung sujud, kata Ka'ab. Dan aku pun tahu bahwa telah datang jalan keluar. Maka Rasulullah pun memberitahu kepada manusia bahwa Allah sudah menerima taubat siapa? Ka'ab dan 2 orang temannya itu. Ya. Ketika beliau telah selesai sholat subuh, maka orang-orang pun pergi memberikan kabar gembira. Ya. Demikian pula datang pula mereka memberikan kabar gembira kepada 2 sahabatku itu. Warqadha rajulun ilayya farasan wa sa'sa'in min aslam. Ada yang naik kuda, ada yang berlari, ya, untuk memberikan kabar gembira kepadaku. Fakana saut asra minal faras, dan suara lebih cepat sampai ke telingaku daripada kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbi fakasautuha ya iyahu bi busyrah. Ketika orang pertama datang kepadaku memberi kabar gembira, aku langsung kasih bajuku kepada dia sebagai hadiah. Karena dia sudah memberikan kabar gembira kepadaku. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin. Demi Allah, padahal aku tidak punya baju kecuali itu saja pada waktu itu. Wasta'artu thawbain. Lalu aku pinjam baju ke tetanggaku. Insyaallah ya. Para sahabat nggak kayak kita, bajunya di lemari banyak ya.
Aku pinjam ke tetanggaku dua helai baju. Lalu aku pun pergilah kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang pun kemudian menyambut aku berkelompok-kelompok, memberikan kepadaku selamat, kamu sudah diberikan taubat. Ya. Dan mereka berkata, litahnaka taubatullah alaik, selamat, Allah sudah memberikan taubat kepadamu. Sehingga aku pun kemudian masuk ke masjid. Ya. Dan ternyata Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi oleh manusia. Maka berdirilah Talha bin Ubaidillah. Dia berjalan dengan cepat sampai ia menyalami aku dan memberikan kepadaku selamat. Demi Allah, tidak ada seorang pun muhajirin yang berdiri kepadaku selain dia. Dan Al-Ka'ab tidak pernah lupa kepada Talha. Ya, gara-gara itu. Kata Ka'ab, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, terlihat wajah Rasulullah SAW itu bersinar karena gembira. Ya. Apa kata Rasulullah? Abshir bi khairi yawmin marra alaik mudh waladatka ummuk. Bergembiralah hai Ka'ab dengan sebaik-baik hari yang lewat kepada hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Ya. Fakultu ya, aku berkata, ya Rasulullah, apakah ini dari engkau atau dari Allah? Kata Rasulullah, ini dari Allah, bukan dariku. Maka Rasulullah SAW itu terlihat wajahnya apabila gembira itu, wajahnya itu bercahaya bagaikan rembulan. Dan kami mengenal itu dari wajah Rasulullah SAW. Lalu aku duduk di hadapan Rasulullah dan berkata, hai Rasulullah, sebagai rasa bersyukurku diterima taubatku, aku akan infakkan hartaku sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, tahan sebagian hartamu, itu lebih baik buat kamu. Aku berkata, aku akan tahan bagianku yang ada di Khaybar, ya Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Dan sebagai rasa syukur diterimanya taubatku, wahai Rasulullah, aku tak akan pernah berdusta selama aku masih hidup. Aku akan terus di atas kejujuran, hai Rasulullah. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari kaum muslimin yang Allah berikan ujian dalam kejujuran ucapan, ya, dari aku. Demi Allah, semenjak itu aku tidak pernah lagi berdusta, ya, sampai detik ini. Wa inni la arju an yahfadhani Allah fima baqi. Dan aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus jaga aku sampai akhir hidupku. Lalu Allah pun turunkan tentang Ka'ab dan temannya itu, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 117 dan 119. Ya. Udah cukup dulu Pak ya. Panjang. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Nah. Bulan depan usia saya 70 tahun. Saya baru hijrah. Bagaimana mencari teman yang soleh di lingkungan tempat tinggal tidak ada Pak Ustadz. Ya, mungkin ibu belum ketemu aja kali. Iya. Yang terpenting ibu kalau sudah, apalagi ibu sudah umur 70 tahun, banyak-banyak ibadah Bu. Banyak-banyak tinggal di rumah, banyak takarub kepada Allah, banyak taubat. Ya, banyak baca Quran, banyak sholat sunnah, ya. Kemudian jangan lupa untuk duduk di majlis ilmu. Insya Allah di majlis ilmu ibu akan bertemu dengan orang-orang yang saleh,
yang solihah, ya. Bagaimana mengingatkan teman yang sudah punya utang bertahun-tahun, tapi belum ada niat mau melunasi, Ustadz? Sampaikan hadisnya. Kata Rasulullah apa? Mutlul ghaniyi dzulmun. Mengundur-ngundur bayar utang pada dia mampu, itu zolim. Kamu tahu nggak? Kamu sudah bertahun-tahun berbuat zolim loh. Setiap harinya kamu ditulis sebagai orang yang zolim. Kamu bisa bayar tapi nggak mau bayar. Ingatkan Bu. Ya. Tapi kalau ibu ternyata melihat orang itu memang susah hidupnya, mendingan maafin. Ana menyekolahkan ponakan laki di pondok salaf. Alhamdulillah sudah lulus dan sekarang tinggal dengan Ana. Tapi susah sekali untuk sholat di masjid, Ustaz. Lama-lama Ana capek nyuruh dia ke masjid. Apakah berdosa berhenti menyuruh ke masjid? Jangan capek. Masa menyuruh kepada kebaikan capek? Itu pahala buat ibu besar. Ya. Jadi ibu, barangkali dengan cara ibu itu ibu masuk surga. Jangan capek, jangan lelah untuk terus mengingatkan, terus menyuruh dia ke masjid. Ana olahraga di tempat yang banyak orang-orang olahraga di situ. Tapi banyak juga wanita yang baju olahraganya ketat. Ana sesama wanita risih lihatnya, Ustadz. Ibu aja risih, gimana kita ya? Lalu Ana cerita ke teman apa-apa yang Ana lihat. Apakah cerita Ana ini termasuk ghibah ya Ustadz? Ya, sebatas menceritakan ada wanita yang gini nggak menyebutkan namanya sih, ya silakan aja. Ya, cuma memang disitulah kalau kita terkadang berolahraga di tempat yang di situ banyak orang yang seperti itu, kita akhirnya jadi setan bisu juga terkadang, Pak. Ya, tidak bisa memberikan nasihat. Bolehkah mendawamkan salat taubat? Saya belum dapat riwayat Rasul dan para sahabatnya mendawamkan salat taubat. Atau para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Sesekali saja. Bolehkah seseorang akhwat sholat jenazah lebih dari satu kali di rumahnya? Atau harus di masjid? Boleh, nggak apa-apa. Mau di rumahnya atau di masjid, boleh. Lebih dari satu kali pun boleh. Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Bolehkah kita merutinkan sholat sunnah sebelum adzan, sebelum asar, atau sebelum maghrib? Rasulullah tidak merutinkannya, jangan dirutinkan. Sesekali aja. Kalau Rasulullah tidak merutinkan, ya jangan dirutinkan. Apa lafaz doa buat suami yang sudah meninggal? Ibu bisa mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampuni dosanya, maafkan dia, ya, luaskan kuburannya, berikanlah cahaya di kuburnya, dan masukkannya ke dalam surgamu. Setelah pulang safar kan disunahkan ke masjid dekat tempat tinggal Ustadz untuk sholat sunnah. Apakah bagi perempuan juga ke masjid atau sholat di rumah saja? Yang saya tahu, ya, yang sholat di masjid itu hanya Rasulullah dan istrinya langsung pulang. Karena kebiasaan Rasulullah kan kalau berangkat safar itu pasti mengajak salah satu istrinya, ya, dan tidak ada riwayat bahwa istrinya ikut ke masjid, sholat di masjid. Yang lebih baik dia di rumah aja. Karena Rasulullah bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Ketika kita berinfak kepada kerabat rutin tiap bulan, tapi pernah mengungkapkan
hal itu kepada orang lain, bukan bermaksud ria, apakah akan hilang ya apa pahalanya ya Ustadz? Pertama Bu, walaupun tidak ria, insya Allah kalau selama tidak ria, insya Allah tidak hilang. Cuman kalau bisa jangan Bu, sebab akan menyebabkan status saudara ibu jadi rendah di mata teman ibu. Ya, gak usah cerita-cerita tentang amal soleh kita, cukup hanya Allah yang tahu. Barangkali dengan cara itulah Allah terus ngasih ibu rezeki. Ada seorang sahabat ngadu ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, aku punya saudara, dia kerjaannya menuntut ilmu di majelismu, dan aku yang memberikan nafkah dia nggak mau kerja, aku yang kerja ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "La'allaka turzaq." Bisa jadi Allah memberikan rezeki kamu gara-gara dia. Masya Allah. Ya. Apa hukumnya membeli emas di Pegadaian? Syarat beli emas itu Pak, 2. Kalau beli emasnya dengan uang, maka syaratnya 1. Harus cash. Tidak boleh ada tempo. Dan maka tidak boleh nyicil, nggak boleh. Ya. Kalau memang kita beli emas, cash waktu itu juga, ya sudah. Halal buat kita. Ya. Tapi itu barang gadaian Ustadz. Barang gadaian boleh dijual kalau memang yang berhutang tidak mau bayar, tidak mampu bayar apa? Hutang. Untuk yang kemudian misalnya Bapak menggadaikan mobil, minjem ke teman 100 juta, menggadaikan apa? Mobil. Tapi Bapak kemudian nggak bisa bayar hutang. Maka teman Bapak jual mobil Bapak itu. Lalu 100 jutanya diambil, selebihnya dikembalikan kepada Bapak. Ya, boleh. Bagaimana caranya mengajarkan keyakinan kepada anak bahwa Allah selalu menerima taubat hambanya, agar anak tidak lalai atau merasa aman sehingga meremehkan dosa? Bu, kalau kita khawatir anak kita malah meremehkan dosa, jangan kita ajarkan dia terus Allah Maha Pengampun. Tapi ingatkan Allah itu keras siksanya. Allah itu apa? Keras siksanya. Jadi kita melihat keadaan anak kita. Kalau anak kita ini orangnya suka melalaikan dosa, meremehkan dosa, bilang ke dia, ingat loh nak, Allah itu keras siksanya. Supaya dia meninggalkan apa? Dosa. Kalau kita tahu anak kita suka berbuat maksiat, lalu kita menceritakan Allah Maha Pengampun, ya tambah nemen, Bu. Iya. Tidak hikmah, bukan pada tempatnya pada waktu itu. Iya. Tapi kalau kita tahu anak kita ini gak pernah berbuat dosa, jaranglah berbuat dosa, selalu meninggalkan maksiat. Kemudian dia jatuh kepada maksiat, jadi kayak putus asa di rahmat Allah. Nah, baru waktu itu kita bilang, Allah Maha Pengampun. Allah pasti mengampuni semua dosa. Begitu. Jadi, lihat kondisinya. Ada yang bilang, istiqomah yang berat itu menjaga hati, bukan seringnya datang ke kajian. Subhanallah. Justru kita datang ke kajian itu untuk menjaga hati. Kenapa? Kajian itu kan isinya ilmu. Dan hati itu makanannya apa? Ilmu. Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang sahih, perumpamaan ilmu itu bagaikan air hujan yang menimpa tanah. Tanah itu bagaikan apa? Hati. Bayangkan Pak, kalau tanah tidak disiram selama setahun, kering. Sama halnya hati, gak pernah disiram rohaninya.
Gak pernah duduk di majelis taklim, kering kerontang. Makanya majelis taklim itu Pak, sarana yang paling kuat untuk bisa istiqomah hati. Karena dengan duduk di majelis taklim kita diingatkan lagi, dikuatkan lagi, diingatkan lagi. Ya. Jadi ucapan orang tersebut ya sangat tidak benar. Justru kajian itu, duduk di majelis taklim itu ya sarana yang paling kokoh, yang paling kuat menguatkan hati kita. Apakah qunut witir selalu dibaca saat sholat witir? Ya, itu hukumnya sunnah. Rasulullah pun tidak merutinkan. Ya, artinya kalau kita tidak rutinkan pun nggak masalah. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.